Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan datang kepada Tuhan dan meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan adalah Allah kita, Gembala kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita kembali lagi datang menyembah Dia yang adalah Tuhan dan Gembala kita. Mari bersama-sama kita pujikan Tuhan Allah Gembalaku. Tuhan Allah Gembalaku yang membaringkanku di padang rumput yang hijau, bimbing ke air tenang, yang menyegarkan jiwaku, dan oleh namanya ya tuntunku, ya tuntunku ke jalan yang benar. Meskipun kita melewati lembah bahaya, Tuhan tetap menolong kita, menjaga kita dan menuntun kita. Meski lewat lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu yang menghiburkanku. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kebaikan Tuhan telah kita nyatakan yang menuntun kita hari lepas hari. Mari sama-sama kita nyatakan kebaikan Tuhan kita dengan memuji Tuhan. Kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia yang menyediakan keperluan kita, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus sungguh luar biasa. Sekali lagi kita nyatakan
sungguh baik bagi kita. Sungguh baik bagiku ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib sungguh kuasanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sungguh ajaib perbuatan Allah bagi setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sepanjang hari, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu, kita akan duduk kembali. Mari bersama-sama kita membacakan ayat bertanggapan kita pada minggu ini. Mari bersama-sama kita membacakan Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Mari bersama-sama kita kembali lagi datang di hadapan Tuhan dengan kemurnian hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin selama satu minggu ini kita banyak sekali mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu sebelum jauh kita datang di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Batu zaman yang teguh. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas.
dari hukuman bebas. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersembahyang di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait 2. Tangisan dan ratapan tak memberi pengampunan, rajin ku berusaha tak menghapus dosaku, tiada jasa padaku, hanya sandar salibmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi masing-masing kita membawa segala pengakuan akan dosa-dosa kita selama hari-hari yang boleh kita lalui dan sampai pada detik ini. Dan kita memohon belas kasihan pengampunan daripada Tuhan, sehingga kita boleh sungguh disucikan, dilayakkan untuk datang di dalam hadirat-Nya. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu saat ini, di tempat ini. Kami membawakan segala pengakuan kami akan segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Betapa kami tahu Engkau Allah yang senantiasa berkenan kepada ketaatan dan kesetia akan firman-Mu. Tetapi kembali kami harus akui bahwa kami gagal Tuhan untuk taat dan setia akan firman-Mu. Hidup kami masih dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran kepada Engkau Tuhan. Melalui pikiran kami, keinginan isi hati kami, tutur kami, bahkan segala perbuatan kami ya Tuhan, seringkali mendukakan hati Tuhan. Kembali kami datang kepadamu saat ini. Kembali kami datang memohon kiranya sucikan dan layakkan kami. Sehingga ibadah kami ini sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kembali kami memohonkan kiranya Tuhan juga yang membarui hidup kami. Sehingga kembali kami boleh melangkahkan akan kaki kami dalam kehidupan kami ke depan. Di dalam kasih anugerah Tuhan. Hanya Engkau Allah, hanya oleh anugerah-Mu kami dapat diampuni. Hanya oleh anugerah-Mu kami dapat dipulihkan dan diselamatkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan menjadi janji pengampunan bagi dosa bagi setiap kita. Yesaya 30 ayat 18 berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah bagi setiap kita yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Meresponi kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Ku tahu yang ku percaya. Kasih Tuhan rela menebus setiap kita. Yang ku
kita tahu siapa yang kita percaya dan dapat dipercaya itu satu-satunya Tuhan saja. Karena itu dengarkanlah firman yang menjadi petunjuk hidup baru dan lakukanlah dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari bersama-sama dengan gereja sepanjang segala abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan, untuk dipimpin kembali oleh firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita pujikan Tuhan aku perlu setiap waktu. Tuhan aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhan. Tuhan aku perlu kau dekatku. Tuhan aku perlu kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Kita nyanyikan bait yang keempat. Tuhan aku perlu ajaranmu. Tuhan aku perlu ajaranmu, janjimu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Kepada hambanya saya persilahkan. Ya Tuhan, biarlah kiranya ini menjadi seruan doa kami. Kami rindu ya Tuhan, hati ini boleh diubahkan agar biarlah di sana boleh terpancar kehidupan. Kami bersyukur untuk hari ini kami dapat beribadah. Kami boleh menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Dan kami siap saat ini boleh disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, biarlah sungguh setiap firman Tuhan yang boleh ditaburkan pada hari ini boleh menolong kami semakin mencintai Tuhan dan boleh membuat kami bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, pakai dia menjadi alat tangan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian, bagaimana kabar keadaan kita saat ini? Saya percaya
anugerah, kesetiaan daripada Tuhan melingkupi setiap kita. Kita bersyukur melalui ibadah online yang kita lakukan hari ini dan biarlah setiap ibadah demi ibadah yang kita ikuti boleh membuat kita semakin mencintai Tuhan dan membuat kita semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Tuhan. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Karena hanya satu ayat saja, saya mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama di rumah. Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya percaya kita sering banget mendengar kalimat ikuti kata hatimu, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah follow your heart. Frasa ini sering kali dijadikan tema lagu dan dijadikan satu momentum perubahan dalam film-film. Misalnya ada seseorang dalam sebuah film diperhadapkan dengan pilihan atau persimpangan yang mana dia tidak tahu jalan mana atau pilihan mana yang harus dia ambil. Maka di situ dia merenungkan dan mendengarkan kata hatinya. Waktu dia mendengarkan kata hatinya, disitulah dia dapat memutuskan untuk mengambil pilihan yang mana atau persimpangan mana yang harus dia ambil. Ikuti kata hatimu. Ada kesan yang dinyatakan dari frasa ini bahwa apa yang dinyatakan oleh hati manusia adalah suatu hal yang positif dan harus diikuti walaupun saat itu mungkin bertentangan dengan keadaan. Terkesan personal dan memotivasi. Namun apa yang sesungguhnya Alkitab katakan mengenai hati manusia? Firman Tuhan yang tadi kita bacakan dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tentunya ini menabrak paradigma dunia yang mengeluh-elukan hati manusia yang mulia menjadi suatu hal yang harus sangat diwaspadai. Karena sebagian orang Kristen juga menganut paham ini seakan-akan apa yang dikatakan hatinya adalah hal yang benar dan menentukan arah hidupnya. Inilah yang menjadi perenungan kita hari ini. Apa yang sesungguhnya Alkitab nyatakan tentang hati manusia dan bagaimana seharusnya kita bersikap. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, hati mewakili seluruh pribadi manusia. Menurut seorang pakar antropolog Perjanjian Lama, Hans Walter Wolff, kata yang paling penting dalam kosakata antropologi Perjanjian Lama yaitu adalah hati. Kata Ibrani untuk hati muncul sebanyak 858 kali dalam Perjanjian Lama dan 814 kata terkait khusus dengan hati manusia dan bersifat metafora merujuk kepada batinnya seseorang. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kata hati diterjemahkan sebanyak 156 kali kepada pribadi manusia, merujuk kepada pribadi manusia. Dengan kata lain, kehidupan manusia di dalam Alkitab itu identik pada hati. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Tuhan Yesus pun dalam Lukas 6 ayat 45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Artinya bahwa hati manusia itu sangat penting dan berperan menentukan apa yang keluar dari kehidupan seseorang. Saudara sekalian, Amsal 4 ayat 23 mengingatkan dan menasehati setiap kita bahwa hati manusia memiliki kuasa yang begitu kuat sehingga kita perlu dengan sadar menjaganya untuk memancarkan kehidupan yang lebih baik. Jika ayat ini dibedah, maka kita akan menemukan adanya urgensi betapa hati ini perlu dijaga, perlu diwaspadai. Dalam konteks berbicara mengenai jalan hidup orang fasik, ESV menerjemahkan ayat ini menjadi sebuah perintah untuk menjaga hati untuk tidak serupa dengan orang fasik. Sedangkan dalam NIV menerjemahkannya dengan cara yang berbeda. Bahwa di balik semua nasihat untuk tidak serupa dengan orang fasik, yang pertama-tama harus diwaspadai, yang harus dijaga, yaitu adalah hati kita. Dikatakan, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Above all else. Di atas segalanya. Segalanya yaitu adalah nasihat-nasihat untuk tidak menjadi serupa dengan orang fasik. Above all else. Di atas segalanya. Jaga hatimu.
Saudara, frasa jagalah dengan segala kewaspadaan di dalam bahasa aslinya memiliki makna tempat yang dijaga. Sebuah penjara di mana penjaga dengan sigap dan siaga berdiri menjaga. Demikian pula hati kita haruslah dijaga dengan sedemikian rupa karena dari hatilah seluruh kehidupan mengalir. Namun pertanyaannya, mengapa perlu dijaga dengan segala kewaspadaan? Paling tidak ada dua alasan jelas yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah dosa membuat hati manusia selalu menginginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara John Bloom dalam kutipannya mengatakan demikian. God doesn't want our eyes on our heart because hearts aren't designed to be followed. Hearts are designed to be led and directed. Kutipan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa hati manusia itu bersifat aktif dan perlu untuk dikendalikan. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat dalam Kejadian 6 ayat 5, saat Tuhan hendak menjatuhkan hukuman atas manusia melalui air bah, segala akar dari kecenderungan manusia berbuat jahat adalah berasal dari hatinya. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hatinya punya kecenderungan untuk kejahatan. Oleh karena dosa yang masuk ke dalam hidup dan meracuni hati manusia, maka manusia selalu memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang berpusat pada diri dan bertentangan dengan kehendak Allah. Segala yang manusia hasratkan mengikuti hawa nafsu dan memuaskannya. Di dalam perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 menegaskan bahwa sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Inilah fakta yang perlu kita sadari bahwa mengenai hati kita yang sudah tercemar oleh dosa. Kita tidak dapat dengan naif menghadapi segala realita dalam hidup ini berdasarkan kata hati. Hati kita yang jahat, yang sudah tercemar oleh dosa, memang kita sendiri yang memilih untuk berdosa. Segala sesuatu yang diinginkan hati hanyalah bertentangan dengan kehendak Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keinginan hatinya itu apa? Bertentangan dengan kehendak Allah. Dia ingin menjadi sama dengan Allah. Oleh sebab itu dalam Roma 1 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Inilah hal yang harus diwaspadai setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa kita harus mewaspadai hati oleh karena dosa sudah mencemari hati kita. Setiap apapun yang kita inginkan, yang hati kita inginkan, semuanya kecenderungannya yaitu adalah menentang kehendak Allah. Yang selalu berpusat pada diri kita, kemauan diri kita. Kemauan hati kita, apapun yang kita lakukan, semuanya bermula dari hati kita yang sudah dicemari oleh dosa. Saudara, ini yang perlu kita harus waspadai. Dan mengapa kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan? Karena melalui hati kita mengendalikan lidah kita. Karena lewat hati kita mengendalikan tangan kita. Melalui hati kita mengendalikan apapun yang kita lakukan, pikiran kita. Semua bermula dari hati yang sudah dicemari oleh dosa. Saudara sekalian, inilah yang harus kita waspadai. Yang pertama. Yang kedua yaitu adalah kita harus ketahui oleh karena dosa sudah mencemari hati manusia. Oleh sebab itu hati manusia tidak bisa dipercayai. Saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan film yang berjudul, mungkin kita juga sudah nonton di rumah bersama dengan anak-anak kita di bioskop, Maleficent. Saudara, dalam film itu diceritakan tentang seorang peri dari negeri Mor yang bernama Maleficent, berjumpa dengan manusia dan akhirnya mereka jatuh cinta. Wah, namun sangat disayangkan kalau apa yang mereka lakukan ketika mereka saling tertarik satu sama yang lain.
oleh karena ambisi dan kekuasaan dan tahta, manusia ini yang katanya memiliki hati mencintai peri ini yang bernama Maleficent, itu berubah menjadi ambisius. Dia mengkhianati, menghancurkan hidup sang peri dari negeri Mor ini. Wah, si peri ini merasakan begitu sakit hati sekali karena hati kekasihnya berubah. Oleh sebab itu, di film itu Maleficent menjadi jahat. Oleh sebab itu, film ini mungkin mengamini beberapa orang yang mengatakan bahwa orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Saudara sekalian, anyway, apapunlah kata dari seseorang. Namun realita dari film ini menunjukkan bahwa memang hati manusia itu dapat berubah. Hati manusia dapat berubah. Oleh sebab itu, Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan hati itu licik, lebih licik dari segala sesuatu, sudah membatu. Kalau kita lihat konteksnya Bapak Ibu sekalian, kita mendapati bahwa bangsa Yehuda sekalipun menyembah kepada Tuhan, tetapi saat bersamaan mereka juga menyembah berhala. Mereka berusaha menipu Tuhan dengan ibadah mereka. Tetapi kebenarannya bahwa Allah tidak bisa ditipu. Makanya di ayat yang ke-10 kita dapat saksikan dikatakan Tuhan menyelidiki hati. Sekalipun manusia seringkali melakukan hal yang bersifat manipulatif, memakai segala kebaikan, ritual keagamaan, dan topeng kerohanian, tapi Tuhan tidak pernah dapat ditipu. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengutip perkataan Yesaya ketika menyinggung orang-orang Farisi dan ahli Taurat saat itu. Bagaimana cara mereka beribadah. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara sekalian, ini satu hal yang sangat ironis sekali. Mungkin kita pun menyadari, ketika kita memuji Allah kita, apakah benar hati kita juga tertuju menyembah Allah kita? Allah tidak dapat ditipu. Kedalaman hati manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Begitu licik, begitu manipulatif. Tetapi Tuhan tahu. Demikian pula kalau kita melihat kisah anak sulung dalam perumpamaan anak yang hilang, yang memakai kebaikan dan ketaatan untuk memanipulasi ayahnya. Itulah gambaran hati manusia yang manipulatif, yang sukar untuk dipercaya. Hati yang demikian tentunya kekejian di mata Allah. Saudara, fenomena saat ini merupakan fenomena keterbukaan di mana orang bebas mengakses informasi dan juga bebas menilai segala sesuatu. Melalui media sosial, orang-orang bebas menunjukkan banyak hal, termasuk di dalamnya kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan. Namun di balik semua kebaikan yang ditunjukkan, tidak ada satu pun yang dapat mengetahui motivasi seseorang yang sesungguhnya. Katanya, generasi milenial dan generasi Z katanya paling jago mengendus kepalsuan. Dan generasi ini ada di gereja. Dalam risetnya Barna, dalam bukunya Generasi Z, dikatakan bahwa salah satu yang menjadi faktor anak-anak muda itu meninggalkan, generasi Z meninggalkan gereja. Karena mereka melihat bahwa orang tua mereka di rumah berbeda, di gereja berbeda. Bahkan dalam pengalaman pelayanan saya bersama dengan istri, pernah ada satu anak yang datang kepada kami dan konseling kepada kami dan berkata bahwa selama papa mama saya ada di gereja, saya nggak mau datang ke gereja ini. Karena apa? Karena saya melihat papa mama saya berbeda ketika berada di gereja, ketika berada di rumah. Saudara, kita mungkin dapat berargumentasi akan hal ini. Kita mungkin dapat menilai akan hal ini. Tapi inilah satu realita yang tidak dapat dipungkiri. Semuanya dimulai dari hati manusia, bahkan kemunafikan. Tidak dapat dipercaya, saudara sekalian. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, kita tidak bisa mempercayai hati ini. Sekali lagi, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kita tidak bisa mempercayai hati ini. Roma 3 ayat 10 sampai 12 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Oleh karena itu menyadari hati manusia yang tidak dapat dipercaya dan sangat manipulatif, pemazmur dalam Mazmur 51 ayat 12 mengatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sekalipun Daud dekat dengan Tuhan bukan berarti hatinya bersih. Berapa kali Daud jatuh dalam dosa, karena itu ia sadar ia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ia membutuhkan Tuhan untuk memimpin hatinya dan memperbaharui hatinya senantiasa. Jika demikian Bapak Ibu sekalian, apakah artinya kita menyerah dengan hati kita yang berdosa ini? Saudara, saya katakan, jujur, tentunya kita menyerah dengan kekuatan kita sendiri. Tapi tidak dengan kuasa Tuhan. Dallas Willard dalam bukunya Renovation of the Heart berkata demikian. Saya akan terjemahkan. Revolusi yang Yesus lakukan pertama-tama dan terus berlanjut adalah revolusi hati manusia atau roh manusia. Bukannya lembaga sosial dan undang-undang. Bukan juga bentuk luar keberadaan kita. Sebaliknya, revolusi karakter yang menghasilkan perubahan seseorang dari dalam melalui hubungan pribadi yang sedang berlangsung kepada Allah di dalam Kristus dan satu sama lain. Inilah yang mengubah gagasan, kepercayaan, perasaan, dan kebiasaan dalam memilih, serta kecenderungan diri dan hubungan sosial mereka. Ini menembus lapisan terdalam jiwanya. Artinya bahwa hanya Allah sendirilah yang sanggup mentransformasi hati seseorang yang berdosa. Dalam konteks bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan saat itu, Allah berjanji memberi mereka hati yang baru jikalau mereka berbalik kepada Allah. Yeskiel 36 ayat 26-27 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saat ini kita sudah diselamatkan, dan kehidupan kita yang baru sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita bersyukur atas keselamatan yang Ia berikan kepada kita. Ia memampukan kita mengendalikan hati yang cemar ini melalui pertolongan Roh Kudus. Melalui kuasa daripada Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk melaksanakan kehendak Tuhan dengan hati yang baru. Kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita dimampukan untuk berbahagia karena suci hati kita. Kita dimampukan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita dimampukan melalui hati kita mengampuni orang lain. Saudara sekalian, perintah-perintah Allah yang mustahil untuk dilakukan menjadi mungkin saat Allah mentransformasi hati kita. Oleh sebab itu, dengan penuh kesadaran kita harus senantiasa bergantung pada Roh Kudus dan mengakui bahwa daging ini lemah seperti yang Dia katakan dalam firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi tidak memungkiri bahwa kita masih bisa jatuh di dalam dosa jika kita tidak berhati-hati. Mengapa? Karena sekali lagi firman Tuhan pun jujur mengatakan bahwa daging ini lemah, kita mudah sekali mengikuti hawa nafsu kita dibandingkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu, Rasul Paulus mengajak kita semua untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak menjadi seteru salib Kristus yang hanya memuaskan keinginan daging dalam Efesus 4 ayat 17-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, sebagai ciptaan yang baru, kita harus senantiasa rela dipimpin oleh Roh. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus, seharusnya hidup kita tidak lagi menuruti daging, melainkan senantiasa dipimpin oleh Roh. Oleh karena hati kita yang sudah ditransformasi oleh Tuhan, maka kita dapat mendengarkan suara Tuhan melalui hati kita. Mungkin ada kita yang bertanya saat ini, bukankah seharusnya Tuhan itu juga dapat berbicara melalui hati kita? Benar, Tuhan dapat berbicara melalui hati kita. Namun kita perlu waspadai jikalau hati ini
sudah bertentangan dengan kehendak Allah, tentunya itu bukan menjadi perkataan Tuhan. Hati yang sudah ditransformasi tentunya akan berorientasi kepada kebenaran, berorientasi untuk menyenangkan hati Tuhan, berorientasi tidak ada motivasi yang ada di baliknya ketika melakukan kebaikan bagi orang lain. Itu hati yang sudah ditransformasi oleh Tuhan. Namun ketika kita bergelut, kita berada di persimpangan, kita mungkin tidak tahu harus melakukan apapun. Kita mendengarkan suara hati, namun hati tersebut, suara tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita perlu waspada, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita semua harus tetap waspada dan senantiasa sadar bahwa hati ini harus dikendalikan bukan dengan kekuatan kita, tapi melalui pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Mari kita senantiasa meminta Tuhan untuk mentransformasi hati kita, supaya melalui hati kita terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan yang dapat dinikmati oleh orang lain dan menjadi berkat. Saudara, hari ini kita kembali disadarkan melalui firman Tuhan untuk tidak terlena dengan hati yang sudah dicemari oleh dosa, yang senantiasa kecenderungannya bertentangan dengan kehendak Allah dan penuh dengan tipu daya. Kita harus senantiasa waspada. Kita mohon senantiasa Allah Roh Kudus mentransformasi hati kita agar seluruh hidup kita dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sadar ya Tuhan bahwa kami tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan hati kami. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk dapat senantiasa hati ini dikendalikan untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Senantiasa transformasikan hati kami ya Tuhan. Biarlah melalui hati kami ini boleh terpancar kehidupan yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi ya Tuhan, kami butuh kuasa daripada Tuhan, pertolongan Tuhan. Biarlah melalui hati kami boleh terpancar kehidupan. Dan kami boleh persembahkan hati ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami doa ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menggema di dalam hati kita dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah kita juga terus menjaga hati kita tentunya melalui pertolongan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari siapkan diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersembahkan melalui barcode, scan barcode ataupun mentransfer secara langsung. Mari bersama-sama untuk mengiringi persembahan kita pujikan Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang
memancar senantiasa. Katakan sekali lagi, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Saya undang untuk kita bangkit berdiri sekalian. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, inilah yang kami mau dan yang kami tahu bahwa Engkau selalu menjaga hati kami. Biarlah di dalam setiap keseharian kami dengan waktu-waktu yang Engkau berikan kepada setiap kami, Engkau selalu menjaga hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga hari ini kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri sucikan, kuduskan menjadi suatu pekerjaan yang baik untuk di rumah Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, berkati setiap usaha dan pekerjaan dari jemaat-Mu masing-masing di tengah-tengah situasi sulit ini. Biarlah Engkau juga menjaga mereka, melindungi mereka, menopang mereka, sehingga kami semuanya boleh melihat akan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, ini menjadi seluruh doa kami. Demi nama Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat GKY Gading Serpong dimanapun saudara berada. Hari ini tepat 3 bulan lebih 1 minggu sejak kita pertama kali melakukan ibadah secara online. Sejak dari tanggal 22 Maret. Saudara, sudah cukup lama, sekian lama kita menjalani ibadah seperti ini. Saya berharap saudara tidak kehilangan kerinduan untuk pada akhirnya kita bisa bertemu kembali, beribadah bersama ya di gereja. Walaupun sampai hari ini kita belum melakukannya. Saudara, kita terus memantau perkembangan dan kita tentu berharap supaya kita bisa segera membuka kembali pintu gereja untuk seluruh jemaat bisa datang beribadah bersama-sama. Saudara, kita masih memang melihat situasi kondisi yang ada, tentu juga kita tetap mempersiapkan ya segala hal yang diperlukan dan yang disyaratkan sebelum nanti kita akan memulai kembali ya ibadah di gereja. Maka saya terus mendorong saudara untuk tetap bertekun ya dan terus memantau perkembangan yang ada, informasi dari grup WhatsApp gereja, dan saudara doakan supaya kondisi situasi boleh terus semakin membaik ya. Saya kira itu, dan mari kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan membawa doa beberapa hal kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam masa-masa transisi saat ini menuju kepada satu kondisi yang baru, kami berdoa Tuhan kiranya menolong bangsa negara kami dan dunia ini
supaya kami bisa menjalaninya dengan pertolongan-Mu. Pemerintah yang mulai melakukan pelonggaran secara bertahap, kami berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat supaya dapat memiliki kesadaran dan disiplin, bertanggung jawab terhadap diri dan juga orang lain, dan tidak mengabaikan apa yang sudah disampaikan, diarahkan oleh pemerintah, dan supaya tidak terjadi lagi gelombang baru dari pandemi ini. Ini permohonan kami Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk Presiden Jokowi bersama dengan seluruh kabinet dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini. Mereka juga sangat membutuhkan hikmat dan pertolongan dan kekuatan dan kesabaran dari Tuhan. Tuhan menolong mereka kiranya dalam setiap pertimbangan, dalam setiap kebijakan yang diambil untuk boleh melakukannya dengan cara yang terbaik. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang berusia lanjut, yang rentan untuk terkena infeksi daripada COVID. Kami memohon juga Tuhan anugerahkan tubuh yang sehat, pikiran dan jiwa yang sehat, dan daya tahan tubuh yang baik sehingga tidak sakit. Kami berdoa untuk para orang tua kami masing-masing juga mohon Tuhan perlindungan-Mu. Kami berdoa juga untuk persiapan-persiapan yang tengah dilakukan oleh gereja-gereja-Mu ya Tuhan, dalam rangka untuk reopening kembali ibadah hari Minggu. Mohon Tuhan juga memberikan pertolongan, tuntunan dan hikmat kepada tiap-tiap gereja di dalam mempertimbangkan dan juga mengambil keputusan. Kami rindu Tuhan untuk bisa bersama-sama kembali kami beribadah di dalam rumah Tuhan. Sampai pada waktu itu kami menantikannya dan kami berharap kepadamu. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di dalam segala keadaan dan kondisi saat ini. Dalam tiap-tiap keluarga dan rumah tangga, Tuhan berkati dengan kasih damai sejahtera daripada-Mu. Tuhan berkati setiap pekerjaan dari jemaat-Mu, segala usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati dengan segala kelimpahan dan kecukupan, dan roda perekonomian juga di tengah-tengah negara dan bangsa kami boleh kembali bergulir. Kami berdoa memohon semua ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita akhiri ibadah dengan nyanyian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jalani setiap kehidupan yang Tuhan masih percayakan dengan segala tanggung jawab yang Dia berikan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kebajikan dan kasih dari Allah yang tidak pernah berkesudahan, keselamatan dan kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan dan kehadiran Roh-Nya yang kudus, kiranya dicurahkan bagi saudara semua hari ini sampai selama-lamanya, sampai bahkan kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
duduk, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.